Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu dalam video pembelajaran kimia. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenai materi dan juga sifat-sifat materi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari tentunya kalian sudah sering menyebutkan nama sebuah benda untuk menunjukkan sebuah objek. Sebagai contoh, misalkan kalian akan menyebutkan di sini ada sebuah mobil, kemudian ada sebuah sepeda, dan misalkan ada sebuah buku. Nah, sekarang apakah benda itu sama dengan materi? Nah, ternyata materi itu tidak sama dengan benda. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan juga memiliki massa. Sebagai contoh, misalkan di sini ada sebuah mobil. Mobil di sini merupakan adalah benda yang menunjukkan sebuah objek. Nah, lantas apa materinya? Materi itu lebih mudahnya adalah sebagai bahan yang menyusun benda tersebut. Nah, misalkan tadi di sini ada sebuah mobil. Mobil di sini pasti terdapat bagian-bagiannya yang menyusun mobil tersebut. Misalkan ada ban. Ban itu terbuat dari apa? Terbuat dari karet. Kemudian ada bagian kacanya, kemudian ada bagian besinya. Nah, kaca, besi, dan juga karet itu merupakan materi, sedangkan mobil adalah sebagai benda. Nah, lantas apakah materi itu mempunyai sifat? Tentu mempunyai. Ya, materi mempunyai dua sifat. Yang pertama adalah sifat fisika, dan yang kedua adalah sifat kimia. Apa perbedaan keduanya? Mari kita pelajari bersama. Sifat fisika adalah sifat yang berhubungan dengan keadaan fisik suatu materi. Atau dengan kata lain, sifat fisika merupakan sifat yang bisa diamati secara langsung oleh panca indera kita. Sebagai contoh, misalkan warna dari benda, kemudian juga wujudnya, ya, kemudian bisa juga misalkan dari titik didih, titik leleh. Itu merupakan contoh dari sifat fisika. Sifat kimia adalah sifat dari suatu materi di mana di situ ada kemampuan untuk berubah dari materi satu ke materi yang lain. Seperti contoh misalkan yang pertama mudah terbakar, kedua misalkan beracun, dan yang ketiga mudah berkarat. Itu adalah contoh dari sifat kimia. Nah, selain kedua sifat tersebut, materi juga mempunyai sifat ekstensif dan juga sifat intensif. Apa sih sifat ekstensif itu? Sifat ekstensif adalah sifat yang bergantung pada jumlah. Contohnya adalah misalkan volume dan juga massa. Sedangkan yang kedua adalah sifat intensif atau sifat yang tidak bergantung kepada jumlah. Contohnya adalah titik didih, titik leleh, kemudian warna dan juga rasa. Nah, tentu kalian sudah mengenal ada 3 wujud dari suatu zat, yaitu yang pertama adalah padat, yang kedua adalah cair, dan yang ketiga adalah gas. Nah, bagaimana sifat dari ketiga wujud zat tersebut? Mari kita lihat melalui simulasi berikut. Di simulasi kali ini kita akan melihat bagaimana antara partikel-partikel yang ada di dalam zat padat, zat cair, dan juga zat gas. Sekarang kita lihat di sini. Nah, ini adalah gambaran dari partikel-partikel yang ada di dalam zat padat. Seperti kita lihat di sini, ternyata antar partikelnya itu sangat rapat, sangat berdekatan ya, sehingga gaya tarik antar partikelnya juga kuat. Nah, sekarang
bagaimana kalau misalkan kita tambah di sini pemanasan? Nah, walaupun dengan pemanasan di sini gerakan partikelnya akan semakin cepat ya reaksinya. Nah, ini adalah pengaruh dari pemanasan, sehingga akan merubah bagaimana jarak dari antar partikel. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau zat cair. Nah, sekarang dilihat zat cair. Ini adalah partikel-partikel yang ada di dalam zat cair. Ternyata partikelnya lebih bisa bergerak bebas jika dibandingkan dengan tadi partikel yang ada di dalam zat padat. Sekarang kalau kita panaskan di sini, partikelnya juga bisa bergerak bebas sama seperti tadi zat padat ya. Sekarang kita lihat bagaimana dengan yang gas. Nah, ternyata di sini gas partikelnya sangat bebas bergerak di dalam ruangan, sehingga jarak antar partikelnya itu sangat berjauhan. Berbeda dengan zat padat dengan zat cair. Jika dipanaskan, nah, gerakannya juga sama ya. Di sini lebih cepat gerakannya jika dibanding tadi ketika tidak ada pemanasan. Nah, itu merupakan contoh dari gambaran bagaimana partikel-partikel yang ada di dalam zat padat, zat cair, dan juga zat gas.